Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Afif Al-Ashwahani dalam mata kuliah pengantar makroekonomi Islam. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin mengulang kembali merecap apa yang telah kita pelajari ya. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang teori permintaan uang ya, teori permintaan uang Islami, konvensional dan Islami. Kita sudah membahas bagaimana seseorang meminta uang ya untuk keadaan berjaga-jaga. Ya, yang pertama ini untuk yang berjaga-jaga, yang kedua ini untuk berinvestasi, dan yang ketiga ini adalah total, ya. Jadi dan hubungannya dengan tingkat suku bunga. Ya, kalau misalkan permintaan uang untuk berjaga-jaga dengan transaksi itu tidak ada hubungannya dengan suku bunga, sedangkan permintaan uang untuk investasi ini berhubungan dengan tingkat suku bunga, berhubungan terbalik. Semakin tinggi tingkat suku bunga, maka semakin rendah jumlah uang yang diminta. Kenapa? Karena mereka tidak ingin memegang uang. Mereka lebih senang untuk menaruh uang mereka di dalam deposito. Sebaliknya, semakin rendah suku bunga, maka tingkat jumlah uang beredar yang diminta itu semakin tinggi. Ya, karena mereka ingin menggunakan uang itu dengan segera dan tidak ingin diletakkan di dalam bank, contohnya. Nah, teman-teman semuanya, ini adalah kelanjutannya sebuah permintaan, fungsi permintaan uang secara Islami. Nanti kita lihat ya perbedaannya apa. Ya, jadi permintaan uang di sini merupakan hasil fungsi dari price, harga, ya, lalu income dan tingkat suku bunga, ya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, semakin tinggi kekayaan seseorang, semakin tinggi income seseorang, maka permintaan uang untuk bertransaksi dan berjaga-jaga itu semakin tinggi. Contoh, orang dengan kekayaan 1 miliar tentu ingin memegang uang lebih besar daripada orang yang hanya berpenghasilan 1 juta. Ya, sedangkan tadi sudah dijelaskan tingkat suku bunga berbanding terbalik dengan jumlah uang yang diminta. Semakin tinggi tingkat suku bunga, semakin rendah permintaan uang. Ya, maka price di sini berfungsi sebagai nominal, menunjukkan permintaan uang nominal. Ketika kita ekstrak atau kita keluarkan menjadi permintaan uang real. Ya, di sini permintaan uang dibagi dengan harga menjadi permintaan real. Ya, di mana B1 ini merupakan koefisien ya dari income. Koefisien B1 dikali income itu adalah proporsi berapa jumlah uang yang diminta dari income, dan B2 dikali R adalah proporsi koefisien B2 dikali R. Oke. Ini hanya sebatas penunjukan saja ya fungsi, jadi jangan terlalu pusing. Nah, kemarin juga kita sudah bahas apa itu jumlah uang beredar yang dikeluarkan oleh bank sentral. Di sini kita akan melihat lebih dalam lagi bagaimana keseimbangan uang ya itu terjadi ya, di mana bank sentral mengatur agar jumlah uang beredar yang ada di dalam sebuah perekonomian itu seimbang ya. Maka di sini kita kemarin sudah membahas juga keseimbangan jumlah permintaan dan penawaran uang, di mana titik temu di sini adalah titik keseimbangan antara jumlah penawaran uang ya MS di sini garis lurus karena tidak berhubungan dengan tingkat suku bunga, dan MD atau permintaan uang yang berslop negatif ya. Di sini adalah tingkat keseimbangan ya dari jumlah uang beredar JUB di sini dan tingkat suku bunga ya. Di sini kita harus melihat secara global, bukan berarti bank sentral itu menarik uang dengan semena-mena, tidak. Ada mekanisme yang akan dia laksanakan untuk misalkan ketika dia ingin menggerakkan atau menambah jumlah uang beredar atau ingin mengurangi jumlah uang beredar. Ya. Oke. Lanjut. Nah, di sini selanjutnya ini juga hanya formula saja, kita melihat keseimbangan uang secara matematis, MS per P sama dengan MD per P sama dengan tadi rumus tadi ya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa melihat ini tinggal persamaan matematika sederhana.
Nah, di sini yang ingin saya tekankan adalah apa tujuan dari kebijakan bank sentral moneter dalam mengatur jumlah uang beredar. Jadi teman-teman, ini masuk ke materi inti ya. Jadi ini merupakan materi inti dari makroekonomi. Selain kebijakan fiskal, kita juga berbicara tentang kebijakan moneter. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini, berbagai macam bab yang ada di dalam buku makroekonomi itu seakan-akan menjadi sebuah kesatuan, ya. Jadi di sini contoh jumlah uang beredar. Kenapa sih kita harus mengatur jumlah uang beredar? Karena nanti ujung-ujungnya jumlah uang beredar ini akan berdampak terhadap Y atau GDP atau pendapatan nasional. Tetapi untuk mempermudah analisis, maka hubungan-hubungan tersebut itu kita potong ya, kita potong dengan berbagai macam grafik ya. Di sini ada grafik yang pertama yaitu adalah kurva LM atau grafik LM. Di sini grafik LM menunjukkan hubungan antara jumlah uang beredar ya yang tadi ya dengan tingkat suku bunga ya. Ini adalah keseimbangan jumlah uang beredar dan dihubungkan dengan tingkat tingkat pendapatan nasional. Jadi cara bacanya simple, semakin tinggi tingkat suku bunga, tingkat pendapatan nasional ya, maka semakin banyak jumlah uang beredar yang diminta. Itu namanya kurva LM. Saya ulangin, semakin tinggi tingkat pendapatan nasional, ya, semakin kaya seseorang, maka jumlah uang beredar yang diminta akan semakin tinggi. Tetapi akibatnya adalah karena jumlah uang beredar bergerak dari MD0 ke MD1, yang terjadi adalah tingkat suku bunga meningkat. Ya, tingkat suku bunga meningkat. Nah, di sini yang ingin saya tekankan adalah kurva LM ini nanti akan kita hubungkan juga dengan satu kurva yang namanya kurva IS. Jadi nanti ada keseimbangan ISLM namanya. Itu untuk apa, Pak? Untuk mencapai tujuan akhir ya, tujuan akhir dari perekonomian yang mainstream digunakan dalam analisis makroekonomi adalah agregat demand dan agregat supply. Nanti kita akan bahas itu setelah kurva IS. Tapi sekarang kita akan berfokus kepada kurva LM dulu, ya. Nah, dalam kurva LM ini, ya, membantu menjelaskan apa itu kebijakan moneter. Ya, jadi kita kembali lagi ke dalam grafik ini. Apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan yang diatur oleh bank sentral, ya, untuk mengatur jumlah uang keseimbangan, jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Ya, ingat ya, kita kemarin membahas tentang circular flow. Circular flow itu adalah perputaran antara entitas individu dengan entitas bisnis, lalu ditambah dengan financial institution, lalu ditambah dengan government, lalu ditambah dengan net export dan net ekspor dikurangi impor. Ya, itu adalah hubungan real antara agen ekonomi. Nah, tetapi hubungan tersebut selain hubungan barang, ada juga hubungan uang. Nah, disinilah letak bank sentral mengatur agar jumlah uang itu tidak terlalu tinggi, agar permintaannya tidak terlalu tinggi, ya, dan tidak terlalu rendah. Kalau misalkan jumlah uang beredar terlalu rendah, katakan di sini, maka yang terjadi adalah tingkat suku bunga turun menjadi R3 contohnya, ya, dan tingkat tingkat pendapatan juga turun menjadi Y3. Misalkan contohnya begitu, ya. Apakah ini pasti? Oke, jadi sebenarnya moneter ini mengikuti menjaga posisinya, karena dia adalah sebagai alat ya, alat tukar. Jadi posisi dia adalah menjaga agar tingkat GDP ini tercapai seperti itu. Maka ketika jumlah uang beredar terlalu sedikit, tingkat suku bunga menjadi sangat rendah, ya, maka orang semakin mudah meminjam uang, semakin banyak investasi, tetapi efeknya juga apa? Semakin tinggi inflasi, ya, barang-barang menjadi lebih mahal. Oke, kita langsung ke
bagian kebijakan moneter. Jadi kebijakan moneter itu bertujuan untuk mengatur jumlah uang beredar yang sasaran utamanya tingkat inflasi, GDP, dan tingkat pengangguran. Ya, terdapat beberapa channel kebijakan moneter. 1. Suku bunga acuan. 2. Cadangan minimum, dan lain-lain sebagainya. Kita akan bahas sedikit aja tentang kebijakan moneter ini. Yang pertama, contoh begini. Tadi kan saya bilang tujuan dari bank sentral adalah menurunkan dan meningkatkan jumlah uang beredar. Nah, di sini ada 3 jenis kebijakan, contoh 3 jenis kebijakan, 1, 2, 3. Sebenarnya masih ada lagi, tapi kita akan belajar yang ini dulu. Yang pertama adalah open market policy. Ya, di mana cara bank sentral meningkatkan jumlah uang beredar itu dengan cara membeli obligasi dari masyarakat. Jadi kan masyarakat itu kan memegang sukuk atau memegang obligasi pemerintah. Untuk meningkatkan jumlah uang beredar, maka obligasinya itu dibeli sama bank sentral, obligasinya ditarik, dan masyarakat memegang uang. Maka dengan begitu jumlah uang beredar akan meningkat. Ya. Kebalikannya, kalau misalkan ingin menurunkan JUB, apa yang dilakukan yaitu dengan cara menjual obligasi. Maka ketika pemerintah menerbitkan sukuk, ketika pemerintah menerbitkan obligasi, itu pemerintah ingin menurunkan jumlah uang beredar. Agar tidak terlalu banyak beredar di masyarakat. Yang kedua adalah tingkat suku bunga bank sentral atau SBI. Ya, ini adalah merupakan tingkat suku bunga acuan yang menjadi acuan bagi bank-bank komersial dalam menentukan tingkat suku bunga. Nah, ketika Bank Indonesia ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka Bank Indonesia akan menurunkan suku bunga Bank Indonesia. Ya, kenapa? Karena tadi suku bunganya rendah, orang semakin banyak dapat meminjam uang. Nah, itu artinya jumlah uang yang beredar meningkat. Tetapi kebalikannya, kalau misalkan Bank Indonesia ingin menurunkan jumlah uang beredar, maka dia akan meningkatkan suku bunga Bank Indonesia. Ya, sehingga orang tidak mau meminjam uang dan jumlah uang beredar menjadi turun atau minimal tetap, gitu ya. Dan yang terakhir contohnya adalah cadangan minimum. Ini contoh kebijakan moneter cadangan minimum. Nah, di sini Bank Indonesia menetapkan setiap bank untuk memiliki cadangan minimum contoh sebesar 20%. Nah, ketika Bank Indonesia ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka dia akan menurunkan menjadi 10%. Artinya, 10%, 20% dikurang 10% dapat menjadi tambahan pinjaman kepada masyarakat. Tetapi ketika dia ingin menurunkan jumlah uang beredar dari 20%, ya cadangan minimum yang harus ada di bank, maka harus ditingkatkan menjadi 30%. Hal ini mengakibatkan jumlah uang beredar akan menurun. Ya, kembali lagi, untuk apa sih jumlah uang beredar itu turun atau naik? Ya, keseimbangannya untuk apa? Untuk mengatur target yang akan dicapai. Ya, apakah itu GDP, tingkat pertumbuhan ekonomi, atau inflasi? Ya, terlalu banyak jumlah uang beredar yang beredar di masyarakat itu meningkatkan inflasi. Ya, terlalu sedikit itu juga menyulitkan. Ya, karena orang tidak mudah untuk melakukan transaksi. Jadi di sini Bank Indonesia menggunakan instrumen tadi 3 instrumen ini contohnya ya, untuk apa? Untuk mengatur bagaimana jumlah uang beredar yang ada di masyarakat. Ya, oke. Untuk selanjutnya kita nanti akan bahas keseimbangan IS ya. Tadi ada, sekarang kita bahas LM, nanti kita akan membahas tentang IS. Apa itu IS? IS cek kita tonton video berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.